Halo semuanya, selamat datang di video project akhir saya. Perkenalkan, nama saya Surya Kamal dari mahasiswa semester 1 Informatika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan membuat project akhir semester mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Bambang Suteja, SH.MSc. Di proyek ini saya diharuskan mewawancarai 3 responden atau 3 narasumber tentang kewarganegaraan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan secara singkat tentang kewarganegaraan itu sendiri. Kewarganegaraan di Indonesia mencakup status hukum seorang sebagai anggota negara yang diperoleh melalui kelahiran, keturunan, atau proses naturalisasi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan warga negara yang baik agar mereka memahami hak dan tanggung jawabnya dalam konteks negara dan bangsa. Pancasila menjadi identitas dasar negara, terdiri dari 5 sila yang mengarah pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Indonesia menerapkan sistem demokrasi yang menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat, memberikan hak partisipasi warga negara dalam pemilihan umum, dan menentukan arah kebijakan negara. Warga negara Indonesia memiliki hak-hak dasar seperti hak hidup dan kebebasan, sekaligus kewajiban seperti membayar pajak dan menjaga keamanan negara yang saling terkait untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu penjelasan singkat dari saya terkait kewarganegaraan. Selanjutnya kita akan lanjut mewawancarai narasumber pertama saya. Oke, semuanya, sekarang saya sudah sama responden pertama saya. Dia akan menjelaskan kewarganegaraan dari sudut pandang warga. Sebelumnya, silakan Kak. Perkenalkan semuanya, nama saya Rasya Manati. Saya berumur 20 tahun. Oke. Warga Indonesia? Kak? Alhamdulillah. Warga Indonesia. Jadi, karena kakak warga Indonesia, langsung aja kita mulai. Menurut kakak gitu, arti dari kewarganegaraan tuh apa? Warganegaraan menurut saya itu hubungan antara individu dengan suatu negara, dan individu itu mempunyai hak dan kewajiban atas negara tersebut. Mempunyai hak dan kewajiban. Tuh. Hak dan kewajiban apa gitu untuk berwarga negara? Untuk haknya itu kita bebas berpendapat di lingkungan masyarakat. Kita juga bisa bebas memilih calon presiden dan wakil presiden di pemilihan umum nanti. Dan untuk kewajibannya itu kita wajib banget untuk membayar pajak. Dan kita juga harus mematuhi peraturan lalu lintas. Oke. Dari beberapa hak dan kewajiban yang udah kakak sebutin, apa aja yang udah kakak diterapin? Apa aja yang udah kakak terapin gitu di kehidupan? Kebetulan saya ikut organisasi Karang Taruna ya, sama kamu juga. Dan di situ saya mempunyai hak untuk memberikan pendapat saya, untuk masukan dan motivasi kepada anggota-anggota yang lainnya juga. Terus kewajibannya di situ saya juga wajib banget untuk mematuhi peraturan-peraturan yang udah ketua buat gitu. Oke, mungkin udah cukup ya Kak. Terima kasih banyak Kak. Kita cukupkan saja. Oke, sekarang saya udah sama narasumber kedua saya. Yang akan saya wawancarai dari sudut pandang mahasiswa. Sebelumnya, silakan deh perkenalkan diri. Nama saya Alicia Salsabila dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 3. Oke, program studi bahasa Inggris Iya. semester 3. Langsung aja ke pertanyaannya sih. Boleh. Arti dari kewarganegaraan bagi Teteh sebagai mahasiswa semester 3 tuh apa teh? Kewarganegaraan bagi saya yaitu sebagai mahasiswa mencakup pengembangan pemahaman akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kesadaran akan peran aktif dalam membangun masyarakat dan negara. Teteh percaya nggak sih kalau pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi itu bisa atau memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran dan tanggung jawab warga negara yang baik? Kalau bisa tuh mengapa?
Saya percaya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi memainkan peran penting karena memberikan landasan nilai, etika, dan pemahaman struktural terhadap sistem pemerintahan yang krusial untuk membantu warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Boleh nggak Teteh kasih contoh gimana cara mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam interaksi dan aktivitas keseharian di lingkungan kampus? Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus dapat dilakukan melalui dialog antar warga, kegiatan sosial, dan proyek bersama yang mencerminkan gotong royong, demokrasi, dan keadilan. Contohnya melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan atau menyelenggarakan kegiatan kebersihan bersama. Oke, udah cukup sekian Teh wawancaranya. Terima kasih Teh Alif. Sama-sama. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber ketiga saya. Dia akan saya wawancarai terkait kewarganegaraan dari sudut pandang tenaga pengajar. Sebelumnya silakan Kak Bayu untuk memperkenalkan diri. Ya baik, selamat malam Kak Kamal. Perkenalkan, nama saya Bayu Prasetyo dari tenaga pengajar di Sekolah Dasar Ridera Kabupaten Bekasi. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya Kak Bayu. Kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Ya. Gimana sih cara Kak Bayu untuk mengintegrasikan atau menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran anak-anak muridnya Kak Bayu? Saya sih ada rencana kalau buat mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam pembelajaran itu dengan cara menekankan etika teknologi, dan saya ingin siswa-siswa saya itu ada kontribusi positif kepada masyarakat di kehidupannya gitu loh. Gitu. Oh, buat pertanyaan kedua, sebagai tenaga pengajar, gimana cara Kak Bayu ini ngerancang kegiatan atau proyek yang dapat memperkuat rasa tanggung jawab sosial siswa terhadap perkembangan teknologi dan keamanan cyber, serta gimana sih cara Kak Bayu ini mendukung pengembangan karakter mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab? Kalau untuk itu saya mau bikin project kayak contohnya proyek pengembangan solusi teknologi buat masalah sosial lokal atau kampanye kesadaran keamanan cyber. Dan buat dukungan dukungan terhadap karakter warga negara, saya mau ngelibatin refleksi dan diskusi terbuka tentang dampak dari teknologi itu sendiri. Oke. Kalau dalam konteks globalisasi dan teknologi, gimana cara Kak Bayu ngerencanain buat membimbing siswa-siswa atau murid-muridnya Kak Bayu ini buat memahami tantangan dan peluang kewarganegaraan digital, terutama terkait dengan isu-isu seperti etika teknologi, privacy, dan dampak sosial dari perkembangan teknologi saat ini? Ya. Kalau saya sendiri sih ngebimbing siswa saya dengan cara untuk memahami etika teknologi, privacy, dan dampak sosial itu, saya mau melibatkan diskusi mendalam, kayak contoh buat diskusi mendalam, penelitian dan proyek yang mendorong pemikiran kritis. Terus juga biar saya juga ngajak siswa untuk mengembangkan solusi yang mempertimbangkan dampak sosial positif dan menghormati nilai-nilai kewarganegaraan digital, seperti itu sih. Oke, sudah 3 pertanyaan ya Kak, mungkin bisa saya cukupkan. Terima kasih banyak Kak Bayu atas waktunya. Mohon maaf nih, saya mengganggu waktu istirahat. Terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, setelah saya melakukan 3 kali wawancara dengan 3 narasumber yang berbeda, saya sudah dapat menyimpulkan gitu. Yang pertama itu dari tiap-tiap narasumbernya dulu. Dimulai dari narasumber yang pertama menyatakan bahwa kewarganegaraan adalah status hukum yang menghubungkan individu dengan negara dengan cara memberikan hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan memilih, perlindungan hukum, dan kebebasan menyampaikan pendapat. Di sisi lain, kewajiban mencakup pada ketaatan hukum dan kewajiban pembayaran pajak. Dan narasumber pertama ini juga menekankan contoh penerapan hak dan kewajiban melalui partisipasi dalam organisasi
untuk membangunnya ke arah yang lebih baik. Dan dari narasumber yang kedua, dia merupakan seorang mahasiswa yang menyoroti pentingnya pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara serta kesadaran akan peran aktif dalam membangun masyarakat dan negara. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi dianggap krusial untuk membentuk warga negara yang sadar dan bertanggung jawab. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan kampus diilustrasikan melalui dialog antar warga, kegiatan sosial, dan proyek bersama yang mencerminkan gotong royong, demokrasi, dan keadilan. Selanjutnya, dari narasumber yang ketiga, itu seorang tenaga pengajar di sekolah dasar. Dia juga menyoroti pentingnya membangun kesadaran kewarganegaraan digital. Dia merencanakan integrasi untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam metode pembelajaran yang ia miliki, menekankan etika teknologi dan kontribusi positif kepada masyarakat. Proyek-proyek yang dia rancang bertujuan untuk melibatkan siswa dalam tanggung jawab sosial terhadap teknologi, seperti pengembangan solusi untuk masalah sosial lokal atau kampanye kesadaran keamanan cyber sedari jenjang sekolah dasar. Dan dari ketiga narasumber atau responden yang sudah saya wawancari, mereka sama-sama menekankan tentang pentingnya pemahaman hak dan kewajiban sebagai warga negara, partisipasi aktif dalam membangun masyarakat, dan kesadaran akan tanggung jawab terhadap perkembangan teknologi. Kesimpulannya dari saya, pendidikan kewarganegaraan baik melalui partisipasi dalam organisasi, pengembangan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus, atau melalui kegiatan belajar mengajar di jenjang sekolah dasar dan fokus pada kewarganegaraan digital, memiliki peran yang penting dalam membentuk warga negara yang sadar, bertanggung jawab, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Cukup sekian video proyek akhir mata kuliah kewarganegaraan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dah.